warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Direktur Pista Jajaran, rekan media yang hadir malam hari ini. Kita akan menyampaikan kembali hasil dari yang dilakukan tim pemburu begal Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Tadi kita lihat secara bersama ada 6 orang pelaku dari beberapa TKP. Kita akan secara rinci, detail, dan juga memberi ruang pada teman-teman sekalian untuk mengajukan pertanyaan. Kita beri kesempatan untuk Bapak Direktur bisa menjelaskan kronologis TKP-nya, termasuk tersangka dan barang bukti yang sudah diamankan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Malam hari ini rekan-rekan sekalian, kami menyampaikan informasi terkait kelanjutan dari apa yang sudah kami sampaikan 3 hari sebelum hari ini atau 2 hari sebelumnya, bahwa kami telah membentuk tim pemburu begal. Sebagaimana kita ketahui bahwa di media sosial cukup rame terkait dengan kejadian-kejadian yang menimpa warga masyarakat Jakarta yang sedang beraktivitas di malam hari dan beraktivitas di tempat-tempat umum, kemudian dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan barang miliknya diambil secara paksa. Selama 3 hari berturut-turut kami terus melakukan upaya bersama-sama juga dengan masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya, khususnya warga yang secara penuh kesadaran menjaga lingkungannya masing-masing dalam bentuk pos-pos keamanan lingkungan atau kita kenal dengan pos kamling bersama-sama dengan kami. Hari pertama kami berhasil mengamankan atau menangkap 8 orang tersangka. Kemudian kemarin hari kedua kami tangkap 2 orang tersangka, dan hari ini kami melakukan penangkapan terhadap 6 orang tersangka yang sempat viral juga beritanya di media sosial. Sebagaimana kita ketahui, salah satunya adalah yang terjadi di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan, di mana korbannya anak kecil sedang mengambil gambar atau memvideokan bis, kemudian HP-nya diambil oleh pelaku. Dari 6 tersangka yang kami amankan, kami juga mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya adalah senjata api yang digunakan oleh para pelaku. Dan saat kami akan melakukan upaya hukum penangkapan terhadap salah satu dari tersangka, di mana yang bersangkutan 2 orang mencoba melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri, sehingga dengan sangat terpaksa kami melakukan tindakan tegas dan terukur. Dan tentunya ke depan juga kami tidak akan ragu-ragu untuk menegakkan hukum dan menjaga keselamatan, melindungi hak asasi manusia dan melindungi masyarakat masyarakat daerah ibu kota Jakarta. Kami akan lakukan tindakan tegas dan terukur, dengan tetap kami mempedomani prinsip-prinsip penghormatan terhadap
hak asasi manusia. Atas 6 orang tersangka yang kami amankan malam hari ini, kami kenakan pasal 477, 478, 479 KUH pidana, 306 KUH pidana dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini, dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas informasi dan kerjasama dari penggiat media sosial, dari masyarakat yang aktif di pos-pos keamanan lingkungan, dan seluruh warga Jakarta yang tentunya memberikan informasi dengan cepat kepada kami dan bekerja sama dengan kami untuk sama-sama menjaga Jakarta yang lebih aman dan lebih nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya jawab ya. Jadi terkait tentang adanya informasi selebgram ataupun model MUA saudari AWS. Kami jelaskan dari Direktorat PPA dan PPO bersama Satres PPA PPO Jakarta Barat dan Polsek Kebun Jeruk didampingi oleh UPT P3A dan psikologi termasuk Dokes Polda Metro Jaya itu melakukan proaktif mendatangi saudari AWS dan sudah melakukan interogasi. Kami tegaskan bahwa yang bersangkutan bukanlah menjadi korban begal ataupun tindakan kriminal lainnya. Apa motifnya? Yang pertama, karena iseng. Yang kedua, ingin mengglorifikasikan bahwa beberapa kejadian viral tentang begal. Hal ini sudah didatangi tadi siang dan sudah dilakukan pendalaman. Jadi kita putuskan bahwa yang bersangkutan bukan merupakan korban dari suatu peristiwa pidana. Kami mengapresiasi kepada seluruh masyarakat yang menginformasikan melalui media sosial tentang beberapa peristiwa terjadinya begal, tawuran, dan aksi kriminal lainnya. Kami juga berempati kepada para korban sehingga kami melakukan proaktif menemui langsung serta mempertanyakan kondisi korban. Hal tersebut juga sudah diklarifikasi dari manajemen Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta Barat. Tidak ada nama saudari AWS selama 1 bulan terakhir di bulan ini. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bijak bersosial media, untuk tidak menghembuskan berita-berita yang menyesatkan sehingga menimbulkan kegaduhan di ruang digital dan di ruang publik. Polda Metro Jaya sudah hadir untuk melakukan pendampingan psikologis kepada yang bersangkutan, dan kami putuskan, simpulkan dari hasil pendalaman bahwa yang bersangkutan bukan merupakan korban dari suatu peristiwa pidana. Terjawab ya? Ya, tadi kami sampaikan himbauan. Yang pertama, Polda Metro Jaya secara garis besar kepolisian itu tidak pernah membatasi, melarang masyarakat untuk bermain di dunia media sosial, di ruang-ruang digital. Tetapi apabila itu sudah menyesatkan, memberikan informasi-informasi yang tidak benar, kita akan mencoba mengklarifikasi apa tujuan dan motivasi dari orang-orang yang mengunggah. Makanya tadi kami sampaikan himbauan bagi saudara-saudara sekalian, teman-teman yang ingin mengunggah, harap didalami dulu fakta dan peristiwa sebenarnya sehingga tidak menyesatkan kepada kita semua. Tadi ada yang bertanya? Ya.
Baik, Eh, yang pertama terkait dengan jaringannya. Memang dalam 3 hari terakhir ini sebagian adalah kelompok yang terpisah, kemudian sebagian lagi merupakan hasil pengembangan dari pelaku yang sebelumnya sudah kami amankan. Di samping itu, kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap seluruh alat komunikasi yang disita atau diamankan oleh kami untuk dilakukan uji laboratorium atau uji laboratoris digital forensiknya. Apa yang ingin digali? Kami ingin melakukan pendalaman terhadap pertama dugaan jaringan dari kelompoknya mereka. Kemudian yang kedua, apakah ada indikasi-indikasi lain sehingga mereka secara serentak atau secara bersama-sama dalam waktu yang berdekatan melakukan kejahatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kemudian yang kedua, tadi yang disampaikan motif yang terungkap dari hasil pemeriksaan terhadap para tersangka. Yang pertama, ada yang motifnya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Kemudian yang kedua, ada juga yang digunakan untuk membeli narkoba. Karena sebagian dari yang kami lakukan penangkapan juga setelah dilakukan pemeriksaan atau tes urin, itu yang bersangkutan urinnya positif mengandung amfetamin. Kemudian yang ketiga, memang kami sangat terbantu dengan adanya CCTV dan hasil kerjasama kami dengan pemerintah Provinsi DKI terkait dengan penggunaan CCTV untuk membantu proses pengungkapan perkara atau peristiwa hukum yang terjadi di seluruh wilayah DKI Jakarta. Dengan adanya CCTV, kami cukup terbantu untuk menganalisis kejadian, kemudian menganalisis para tersangka atau para pelaku, sehingga kami bisa memiliki kecepatan untuk segera melakukan pengungkapan terhadap berbagai kejadian yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Begitupun juga dengan kecepatan informasi yang kami terima terhadap kejadian-kejadian yang ada. Kalau hari ini kita dihadapkan pada fenomena media sosial yang memberikan informasi atau penggiat-penggiat sosial yang memberikan informasi, itu sangat membantu kami untuk melakukan pengungkapan sesegera mungkin. Sebagai contoh, beberapa kejadian barang bukti handphone atau gawainya berhasil juga kami amankan kembali, dan sebagian kami kembalikan atau kami serahkan kembali kepada para korban. Begitupun kami informasikan kepada rekan-rekan sekalian, untuk korban-korban warga negara asing, handphonenya kami sudah dapatkan kembali dan akan segera kami serahkan melalui Kementerian Luar Negeri. Terima kasih ya. Kayaknya udah dijawab deh tadi. Kita lakukan tindakan tegas dan terukur karena yang bersangkutan melawan dan akan melarikan diri, sehingga dengan pertimbangan bahwa itu dapat membahayakan warga masyarakat sekitar
juga dapat membahayakan petugas kami di lapangan karena yang bersangkutan membawa dan menggunakan senjata api. Head to head ya. Jawab ya, rekan-rekan sekalian. Oke, saya update terkait tentang adanya informasi kembali tentang kejahatan terhadap anak, prostitusi terhadap anak terkait tentang warga negara asing. Kami perlu sampaikan dari hasil penyelidikan Direktorat Siber sudah melakukan pendalaman terkait tentang sumber informasi awal yaitu dari media sosial. Ini berkembang terkait tentang lokasi ada di Blok M, Taman Sari, sehingga Direktorat PPA dan PPO sudah melakukan pendalaman.